Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita mulai beribadah pada hari ini. Bukan kau perlu aku. Bukan kau perlu aku, tapi ku perlu engkau. Dulu ku tak berguna, tapi kau mengubahku. Satu hal yang ku perlu, mendengarkan firman-Mu, pengajaran membelai, berikanlah selalu. Oh Yesus, membelaiku, betapa besar kemurahan-Mu, beri kesempatan padaku untuk melayani-Mu. Oh Yesus, membelaiku, terima kasih buat firman-Mu. Pakailah hidupku sampai Kau datang kembali. Bukan kau perlu aku, tapi ku perlu engkau. Dulu ku tak berguna, tapi kau mengubahku. Satu hal yang ku perlu, mendengarkan firman-Mu, pengajaran membelai, berikanlah selalu. Oh Yesus, membelaiku, betapa besar kemurahan-Mu, beri kesempatan padaku untuk melayani-Mu. Oh Yesus, membelaiku, terima kasih buat firman-Mu. Pakailah hidupku sampai Kau datang kembali. Yesus, oh Yesus, membelaiku, betapa
Betapa besar kemurahan-Mu, beri kesempatan padaku untuk melayani-Mu. Oh Yesus, membelaiku. Terima kasih buat firman-Mu. Pakailah hidupku sampai Kau datang kembali. Pakailah hidupku sampai Kau datang kembali. Haleluya. Syukur dalam kaya rasa. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami bisa beribadah pada hari ini. Tuhan, kami mohon hikmat dari Roh Kudus supaya kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami di tengah-tengah kesukaran sampai saat ini. Kiranya Tuhan memberi keteguhan kepada kami semuanya. Mari Roh Kudus Engkau menolong, biarlah hikmat dari surga turun di tengah-tengah kami, dan firman Tuhan memberkati kami sekalian. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekasih kami. Kami panjatkan syukur dan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan baca di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang ke-26, ya. Saya tulis di sini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ini kebenaran Tuhan yang diungkapkan kepada kita yang dipanggil kemudian tumbuh dalam kehidupan rohani, dan kita mengenal posisi kita sebagai hamba kebenaran. Sehingga kita bisa memberi waktu, kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sendiri pun juga memberikan contoh seperti itu dalam pertumbuhan hidupnya, bahwa dia selalu ada di dalam rumah Bapaknya. Ya, kalau saudara baca di Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat 49, ya, di Injil Lukas pasal 2 ayat 49, di situ disebutkan oleh Tuhan Yesus bahwa jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ini Tuhan Yesus pada umur 12 tahun dia masuk di dalam bait Allah, karena pada saat itu dia dibawa oleh orang tuanya, sebagaimana biasa tiap-tiap tahun perayaan Paskah, maka semua orang Israel datang ke Yerusalem. Nah, demikian juga Yusuf dan seluruh keluarganya. Maka tanpa diketahui siapapun, Tuhan Yesus masuk dan tinggal di dalam bait Allah. Dan dicari, orang tuanya bingung. Kemudian ketemulah Tuhan Yesus ada di dalam bait Allah.
Nah, itu pada waktu umur 12 tahun. Ya, setelah itu tidak ada kisah lagi yang ditulis setelah kelahirannya dan muncul pada usia 12 tahun. Saudara, ini memberikan suatu pengajaran bagi kita bahwa dalam mendidik anak-anak kita harus bisa berhasil sampai umur 12 tahun itu dia mempunyai hati yang cinta kepada Tuhan untuk setia tinggal di dalam rumah Allah. Ya, kalau lepas itu, ya ceritanya jadi lain. Jadi ini memberikan satu hikmah kepada kita bahwa Tuhan memperhatikan anak-anak. Makanya pendidikan anak-anak, khususnya pendidikan iman. Karena Tuhan menginginkan dalam tiap keluarga, suami istri, atau perjodohan suami istri, Tuhan menginginkan keturunan ilahi. Nah, ini mesti berhasil. Umur 12, dia harusnya sudah dilahirkan baru. Bisa mengambil keputusan untuk menerima Tuhan secara pribadi dan masuk dalam proses kelahiran baru. Nah, dibaptiskan, dilahirkan baru, menjadi milik Tuhan. Nah, ini sebagai satu hikmah patokan untuk kita berhasil dan tidaknya menanamkan iman kepada anak-anak kita. 12 tahun. Itu waktu yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Ya, sebab saya hanya tahu langsung saja ya. Kita ingat bahwa di Roma dituliskan bahwa segala sesuatu yang ditulis menjadi pelajaran bagi kita. Ya, kita ini pelajarannya pelajaran iman. Karena kita bukan orang Israel, jadi nggak ngikutin tata cara itu. Tapi ini adalah ya seolah-olah menjadi ukuran dan pegangan supaya dalam pendidikan rohani harusnya berhasil dikatakan kalau sudah mencapai 12 tahun dia sudah bisa mengambil keputusan dan dilahirkan baru. Ini pertumbuhan karena Tuhan menginginkan dia menjadi pelayan dalam perjanjian baru yang bukan oleh kekuatan manusia menurut 1 Korintus tapi oleh kemampuan Allah yang tumbuh. Jadi setiap orang harus menjadi berkat bagi sesamanya, menuntun dia supaya tujuan Tuhan tuntas, tidak ada seorang pun yang binasa kalau boleh. Ya, demikian dan semua diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu melalui panggilan dan pilihan atas setiap hidup kita sekalian. Nah, itu sebabnya dari ayat ini maka kita bisa tahu tentang yang lebih dalam, yaitu bahwa bait Allah. Kenapa Tuhan di umur 12 itu dia menjawab orang tuanya secara ukuran manusiawi ya kurang sopan lah. Ya, tapi ini adalah ukuran ilahi yang diucapkan. Tuhan berkata, mengapa kamu mencari aku? Ya kalau jasmani ya beneran dong, anaknya hilang kenapa nggak dicari? Kan dicari. Tapi dia seolah-olah mengingatkan kembali kepada mula-mula Yusuf sama Maria dipilih Tuhan. Itu anak bukan anak dari manusia, tapi jadinya dari Roh Kudus. Kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu? Masa lupa? Nggak ingat bahwa kejadiannya Tuhan Yesus tidak sama dengan yang lain. Memang secara manusia dilahirkan oleh Maria. Tapi yang sedang bertunangan dengan Yusuf. Diterima oleh umum bahwa Yesus adalah anaknya Yusuf sama Maria. Itu sebabnya menjadi problema. Kenapa Yesus disebut Tuhan? Ya, tetapi kalau kita membaca Alkitab kita tahu tentang kebenaran itu bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia karena mengasihi kita sekalian. Ya, jadi tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Jadi setiap Kristen yang tumbuh, dia harus ada kaitannya dengan bait Allah. Karena bait Allah yang disebut oleh firman Tuhan adalah tubuhnya. Bait Allah itu tubuhnya Kristus. Yaitu ditulis di Yohanes pasal yang kedua, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 21 saja.
Nanti sudah baca seluruh konteks dari perikop itu. Yesus menyucikan bait Allah. Tapi yang kita baca ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuhnya Kristus. Itu sebabnya gereja Tuhan, orang yang percaya, yang sudah menjadi ciptaan baru, dia adalah anggota tubuh Kristus. Itulah yang disebut mempelai Tuhan. Ini tulisannya firman Tuhan. Kita sudah mempelajari dan tahu tentang kebenaran itu, dan banyak ayat yang sudah diajarkan, dibukakan kepada kita semuanya. Jadi bait Allah adalah tubuhnya. Jadi yang dimaksud Tuhan ingin bersatu dengan tubuhnya, itu yang menjadi kesimpulan. Makanya sejak Israel keluar dari Mesir, pertama yang diinginkan Tuhan adalah membangun bait Allah, bait suci. Di Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Nanti saudara baca seluruhnya satu perikop, yaitu bahwa Tuhan menghendaki pembangunan bait suci. Itu dari ayat 1 sampai 9 kalau tidak salah. Ya, ayat 8 berbunyi, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan itu ingin diam di tengah-tengah mereka. Nah, dia harus ada tempatnya, yaitu bait suci. Makanya Tuhan memerintahkan di Keluaran 25 ayat 8 ini, bangun, kamu harus membuat tempat kudus bagiku, itu bait suci. Nah, di dalam perjanjian baru kita tahu, kita bukan Israel jasmani, Israel rohani. Yang disebut, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Jadi Tuhan ingin membangun kehidupan kita ini karena Tuhan ingin diam. Nah, dibangunnya dengan cara proses itu tadi. Percaya, menerima Tuhan Yesus, dilahirkan baru. Itu harus berhasil sejak umur 12 tahun. Anak-anak kita seyogianya itu sudah bisa mengerti dan mengambil keputusan sendiri untuk dilahirkan baru. Ya. Ini kebenaran dari firman Tuhan. Ya, kita ngerti. Makanya sejak orang Israel keluar dari Mesir, nomor satu yang ingin dibangun Tuhan adalah bait suci. Ini menunjuk kepada kita, Israel rohani. Ya, saya ungkapkan itu sebagai satu kebenaran dasarnya. Kan Mesir gambaran dari perhambaan dosa. Kita juga terhilang menjadi hamba dosa. Dibebaskan, dikeluarkan dari dosa menuju kepada tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanannya itu Tuhan menginginkan bait suci yang harus dibangun. Nah, itu hidup kita mesti dibangun menjadi bait suci, bait Allah. Bait suci itu, ya tentu kita ingat lagi tentang pengajaran tabernakel. Tapi tidak saya tunjukkan dinah tabernakelnya di sini, karena kita sudah sebagian bisa paham dan mengerti itu, bahwa di dalam bait suci, tabernakel itu yang dibangun oleh Musa, ada 3 ruangannya, yaitu yang dari luar disebut halaman, kemudian masuk ke bagian lebih dalam disebut ruang suci, terus lebih dalam lagi disebut ruangan maha suci. Nah, yang boleh masuk semua orang Israel hanya di halaman, karena dia mau mengorbankan, terus dilayani imam-imam, sebatas itu. Setelah selesai pengorbanan, ya dia keluar. Dia nggak boleh, kepengen masuk ke ruangan suci, nggak boleh. Yang boleh masuk ke ruangan suci adalah imam. Nah, imam itu pelayan-pelayan. Gambaran umumnya seperti itu. Karena dia menyerahkan diri, tumbuh, dan dia menjadi imam. Kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Itu pertumbuhan rohani, ya. Saya tidak meneruskan penjelasannya, kita tahu. Tapi imam hanya sebatas di ruangan suci. Dia tidak boleh masuk ruangan maha suci, tidak boleh.
Yang boleh masuk ke sana imam besar. Harun cuma satu. Itu pun juga 1 tahun 1 kali. Nah, kita tahu aturan ini. Tetapi di dalam Kristus, itu sebabnya Tuhan menyitir ayat menyebutkan di Yohanes 2 ayat 21 yang dimaksud bait suci, karena ini adalah tanya jawab dari orang Israel dengan Tuhan. Runtuhkan bait suci ini, aku akan bangun dalam waktu 3 hari. Nah, yang dimaksud itu adalah tubuhnya. Nah, kita ini dibangun, bait suci adalah hidup kita, dibangun dalam waktu 3 hari. Maksudnya waktu kematian sampai kebangkitan Kristus. Ya, kematian hari Paskah, hari Jumat, dan hari Sabtu hari yang kedua, hari Minggu adalah hari yang ketiga, itulah kebangkitan Kristus. Nah, itu. Makanya kematian dan kebangkitan Kristus ada urusannya dengan bait suci. Nah, mari kita baca ayat yang ini. Di Ibrani pasal 10 itu disebutkan tentang jalan baru. Yang dulunya tidak boleh, sekarang dibuka sama Tuhan. Maka dia membuka pintu. Kalau dia buka, nggak ada yang bisa menutup. Tapi kalau dia tutup, nggak ada yang bisa buka. Ya, ketentuan kalau sebelum dibuka itu ada yang ngintip ke ruangan Maha Kudus, itu imam kepingin tahu, mati dia. Ya. Imam besar pun kalau dia tidak layak, dia masuk ke ruangan Maha Kudus, mati juga. Ya, itu sebabnya ada aturan bagaimana imam besar itu pada saat bertugas masuk di ruangan Maha Kudus. Saya sudah pernah menjelaskan itu, kakinya diikat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ya, kita baca di Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Demikian. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat Maha Kudus. Karena Ia, Guru besar ini Tuhan Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir tirai, yaitu dirinya sendiri. Makanya pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah gambaran yang nyata, sekaligus langsung tirainya itu robek. Jadi tirai robek adalah kematian Yesus Kristus yang membuka jalan baru sampai kepada ruangan Maha Kudus. Arti yang umum kita bisa terima, kematian Yesus bukan hanya sebagai juru selamat saja, tapi sampai membawa orang yang sudah percaya dan diselamatkan ditebus itu menuju kepada kesempurnaan. Itu maksudnya. Yang tadinya nggak ada jalan itu. Tapi oleh kematian Tuhan, maka tirai itu robek. Jadi pengharapan saudara jangan berharap hanya pada keselamatan saja, tetapi sampai kepada kesempurnaan. Ya, sedikit saya ulangkan. Kenapa kita harus mengalami masalah ini? Ini kan suatu bencana besar. Seluruh dunia, bukan hanya kita di Indonesia saja. Tapi firman Tuhan menulis di Matius pasal 24. Sebelum hari kedatangan anak manusia, ada masa permulaan penderitaan. Jadi gereja Tuhan masih ada. Tuhan Yesus belum datang dan gerejanya belum dijemput, belum diangkat, belum ada keangkatan bagi gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan mengalami masa permulaan penderitaan. Tapi itu kan ada perjanjian Tuhan, makanya banyak janji Tuhan dalam perlindungan terhadap orang yang ditebus. Ya, khususnya yang paling terkenal, saudara bisa membaca di Mazmur 23. Dialah gembalaku. Nah, meskipun aku jalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena memang sudah ada di dalam perlindungan Tuhan. Kalau belum, ya takut. Makanya bagi saudara dan saya harusnya tidak terlalu takut.
Ya takut ya umum, karena kita masih pakai darah daging, tidak mungkin tidak pernah takut, itu nggak mungkin. Kita pun semua juga takut, saya juga takut terhadap virus corona itu. Kalau ketempelan ya takut, pasti sakit. Dan ada kemungkinan mati. Tetapi yang dimaksud jangan takut, itu adalah sesuatu yang perlu kita renungkan. Tuhan mau takutnya jangan terlalu takut. Sebab yang diinginkan Tuhan jangan takut sama itu. Takutlah sama Tuhan. Kan ada ditulis tuh. Takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Itu ditulis di Amsal ini. Nah, ini di Amsal. Ini kan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Itu berbunyi begitu. Pengetahuan apa? Pengetahuan umum, ya bolehlah. Ya, pengetahuan umum juga boleh. Tapi kan kita bukan hanya butuh pengetahuan umum di dunia ini saja. Pengetahuan tentang hal-hal yang rahasia, yang ilahi, yang kita tidak tahu. Kalau tidak dibuka sama Tuhan, kita tidak mengerti tentang hal kesempurnaan. Makanya Tuhan bukan hanya memberikan firman saja, yang tetapi juga memberikan rohnya, tinggal. Itu sebagai bukti kenyataan supaya kita bisa mempunyai pengetahuan tentang hal-hal rohani yang menuju kepada kesempurnaan. Maksudnya itu. Jadi tidak salah kalau pengetahuan itu pengetahuan umum boleh. Iya. Memang akan lebih cerdas kalau orang itu takut kepada Tuhan. Karena Tuhan yang bikin semua kehidupan ini termasuk otak manusia. Dia bisa akan lebih cerdas, lebih baik karena diberkati oleh Tuhan. Tapi pengetahuan itu tentang hal-hal rohani. Nanti Roh Kudus akan buka. Kalau tidak ada kerinduan ini, ya tidak berfungsi. Dia tahunya hanya di dunia ini. Kemudian sekarang kalau berkata sesuai realitas ini, lah jadi takut. Sehingga siapa yang bisa melindungi kita? Jadinya takut. Ditambah sama berita hoax. Sekarang kan berseliweran semua beritanya kacau balau itu. Ya, akhirnya kan saya sudah memberikan himbauan, nasihat. Ya, jangan semua memposting hal-hal yang kita tidak tahu. Apalagi yang kalau dibaca mendatangkan keresahan, menambah ketakutan. Ya. Beritakanlah yang baik, yang positif. Jadi mesti disaring. Itu semua orang menasihat begitu, kita sebetulnya sudah tahu, tapi yang saya ingin tekankan, jangan hanya tahu. Sekarang dibuktikan, dipraktekkan, sekarang stop. Jangan baca begitu, kalau baca mulainya, waduh ini beritanya kurang, ya udah dihapus saja, dibuang. Jangan malah dibagi. Contoh real yang saya ingat, yang paling baru muncul. Jangan pakai AC, sekarang ini lebih baik pakai kipas angin, ini tambah penyiksaan itu. Coba kalau nanti malam sering nggak tidur pakai AC, lah panasnya kayak apa? Bisa tidur nggak kira-kira? Panasnya model begini. Nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur, itu tubuhnya gelisah. Apanya yang turun? Daya tahan saudara turun. Karena tidak bisa tidur. Terus virus datang, yang lebih cepat itu. AC itu outdoornya ada di atas. Dan nggak ada orang lewat deketin outdoornya AC. Nggak ada. Dan umumnya AC itu di atas kepala kita, outdoornya sana. Memang karena AC itu menyedot udara luar yang bersih, masuk lantas membuang udara yang kotor keluar. Digantinya dengan sambungan didinginkan, itu udara bersih didinginkan masuk, kira-kira begitulah gampangnya. Lantas yang kotor disedot keluar. Nah, nggak ada, virus corona tidak terbang begitu, dia nggak punya sayap untuk terbang. Virus corona itu nempel. Jadi kalau orang bicara, saya bicara, misalnya ini ada coronanya gitu, yang nempel. Ya ini ketempelan gitu. Nah nanti kalau nempel di kertas umurnya berapa, sudah tinggal lihat aja. Nah itu yang perlu diketahui, boleh dibaca. Kalau nempel di baju berapa umurnya, berapa jam. Kalau nempel di logam berapa hari, itu lebih lama itu. Nah, kalau nempel di ini, nah, itu sebabnya kalau orang
lagi disemprot itu kan sekarang dibikinkan bilik disinfektan. Orang masuk ke situ suruh angkat tangan, terus muter. Itu kan disemprot disinfektan sak baju-bajunya. Lah kalau ada virusnya, mati. Itu. Makanya disemprot itu. Yang datang dari mana, disamper, dijemput sama negara. Kemudian ini datang disemprotin semua itu orang-orang. Sak baju-bajunya, sak tas-tasnya semprotin. Ya, karena bisa nempel. Kalau sudah disemprot, mati. Ya sudah. Selesai. Maksudnya itu membunuh. Jadi tidak bisa virus corona terbang seenaknya terus muncul. Enggak. Dia bukan kuman, dia virus. Dan virus itu hanya bisa nempel kalau nggak nyampe. Makanya saudara dikasih nasihat, jangan deket-deket. Nah, kalau ngomongnya pelan-pelan, jaraknya minimal 1 meter. Kalau yang saudara ajak bicara ngomongnya rada keras, itu semprotannya lebih keras, saudara harus 1,5 meter. Kalau orangnya berteriak, saudara harus lebih jauh lagi, 2 meter kira-kira gitu. Dimungkinkan semprotannya tidak nyampe, jatuh ke tanah, mati. Tapi kalau dekat, nah itu maksudnya dihimbau kenapa mesti harus jangan berdekatan. Karena hanya itu penularan. Paling gampangnya semprot. Harus nempel, kalau nggak nempel kan nggak bisa. Dia nggak terbang terus, terbang, nempel, naik, nempel di outdoor. Nggak bisa. Nggak mungkin. Sebab dijelaskan begitu. Nah, yang begitu-begitu itu contohnya, udah jangan dibaca. Jangan di-share lagi. Aduh, nanti nggak usah pakai AC, pakai kipas angin. Di kipas ini masuk angin malah celaka nih. Jadi tidak masuk, tidak panas malah masuk angin. Sudah masuk angin terus demam. Waduh. Nah, terus pikirannya apa? Corona, malah turun. Nah, jadi cilakanya bukan karena kena corona, tapi kena hoax. Nah, itu hoax itu diberhentikan. Kita jangan menyebarkan hal-hal macam gitu. Makanya ditulis di sini takut akan Tuhan. Nah, belajar takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, tidak memakai waktunya untuk sembarangan menurut maunya kita. Apalagi kita ini adalah pelayan Tuhan misalnya. Ya, pelayan Tuhan harus ada di mana aku berada. Ini kan tulisannya begitu disebutnya sama firman Tuhan. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kalau dia melayani, dihormati oleh Bapa. Coba. Dihormati oleh Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Wah, pasti orang yang dihormati itu diproteksi. Kalau saudara sebagai tamu kehormatan, diproteksi, duduknya juga di tempat yang terhormat. Itu gambaran dihormati. Jadi ada perlindungan dari Tuhan secara khusus bagi orang-orang istimewanya Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan menginginkan begitu. Engkau berharga di mataku. Karena melewati satu proses ditebus, dilahirkan baru. Ya, ini kesimpulannya pertumbuhan rohaninya benar gitu. Sehingga dia bisa menjadi teguh dan menjadi berkat. Nggak usah jauh-jauh di skupnya lah. Ya, skupnya masing-masing, paling tidak dalam keluarganya masing-masing. Itu sebabnya sekarang waktunya kita membangun suatu kehidupan keluarga yang utuh, yang baik. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani. Karena memang kita dilewatkan Tuhan masa permulaan penderitaan. Ya, tulisannya begitu, tidak bisa pergi. Nah, kalau ada yang kena terus meninggal, kita jangan ikut-ikut ngutukin. Waduh, dosa apa itu kena? Udah jangan begitu. Sebab tidak ada yang bisa mati atau hidup hanya di dalam tangan Tuhan saja. Tuhan yang bisa mematikan dan menghidupkan. Jadi miliknya Tuhan, yang mau diapain ya terserah Tuhan. Jadi kalau soal mati kita nggak usah pakai komentar. Karena kita tidak tahu. Nah, itu adalah haknya Tuhan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang tahu, kalau engkau hidup, biarlah hidupmu bagi Tuhan. Kalau mati, untung tuh sebetulnya. Jadi jangan ngutuki orang yang dipanggil Tuhan itu, untung dia. Nah, untung dia udah pasti udah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Ya memang kalau ditanya,
Ya nggak mau. Ya, tapi kan kalau nggak mau, coba kalau ditanya dulu itu yang mati itu. Sebelumnya umpamanya dia waktu hidup ditanya, kamu mati nggak besok? Ya pasti enggak lah. Mana ada. Oh ya, terus siapa yang mau mati? Ngacung. Gitu. Ada yang ngacung? Enggak akan ada. Itu adalah haknya Tuhan. Jadi jangan ikut-ikutan kalau ada yang begitu terus timbul pertanyaan. Tidak ada yang jelek lah sekarang. Tapi Tuhan memang mengharuskan begitu. Supaya kita bisa berdiam diri. Nah, kita mesti mengikuti anjuran pemerintah. Nah, secara utuh gereja kita juga digembalakan. Kan digembalakan dari atas. Dari BPH. Begitu di sana mengumumkan BPH tutup kantornya pada tanggal. Kemarin kan saya sudah umumkan. Ya kita ikut tutup. Sudah semua kegiatan ditutup. Sebelum itu ya kita tidak tutup. Kita ngikuti aturan tapi tidak ditutup. Setelah ditutup ya kita ikut ditutup. Ya, semua kegiatan ditutup. Sekarang dilayani secara online. Ya kita ngikutin. Anjuran pemerintah juga begitu, lebih baik tinggal di rumah, ya kita harus taati. Karena tidak ada pemerintah yang tidak dari Allah. Tuhan menetapkan perintah untuk kebaikan kita. Itu ditulis dalam firman Tuhan. Ya, di Roma dituliskan begitu. Jadi ini aturan yang baik. Ya, mari kita coba baca di Ibrani pasal 3 itu. Ya, kaki. Ibrani pasal 3 itu menyebutkan di ayat 5, Ibrani 3 ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah, mulai dari membangun sampai pelayanan. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Itu dinubuatkan mulai dari tabernakelnya Musa itu untuk mempersiapkan nubuat memberitakan yang akan datang. Lah ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dia kepalanya rumahnya. Nah, dan rumahnya ialah kita. Gitu. Makanya disebut, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Allah atau rumah Allah. Lah kepalanya itu Kristus. Coba siapa yang punya rumah yang dia tidak dijaga sama dia yang punya. Kan diproteksi itu. Dibersihkan, disaponi, ditata, diberi hiasan-hiasan yang baik. Terus ditutup kalau malam, dikunci, dikasih pagar, dicat, dihiasi. Yang baik supaya nyaman. Itu yang punya begitu. Nah, kita mengerti itulah. Kristus itu luar biasa, sempurna. Jadi dia pasti akan memelihara baitnya, rumahnya, hidup kita. Karena rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, perlu ada bukti, bukan ngomong saja bahwa kita adalah bait Allah, tapi dibuktikan sungguh-sungguh. Bukan ngomong doang bahwa kita cinta kepada rumah Allah. Nah, di sini. Makanya setiap orang yang melayani aku, dia ada di dalam rumah. Nah, kita memang menutup semua kegiatan di gereja, tapi tidak menutup gereja. Menutup kegiatannya, dialihkan ibadah di rumah masing-masing. Ya pasti kan ada yang layani. Makanya kita melayani, mempersiapkan secara online, ya agak ribet-ribet sedikit lah. Tadi malam saya juga tidurnya jam 1 tuh sama si Vian. Ya, karena menyelesaikan, karena kita tidak berpengalaman, ya taunya begitu, wah telepon-teleponan. Saya apalagi susah dituntun sama Tian. Udah malam kira-kira 10:30 lah dia pulang gitu. Udah pulang lah, nanti tinggal nunggu. Ini masih loading. Tak tunggu, kok lama amat nih. Sampai jam 12 baru 95. Wah kurang dikit. Ternyata lama juga. Nah, begitulah saya. Oh Pak, jangan dimatiin dulu. Nah, ditelepon, di call video. Waduh, gimana cara call ini? Itu pencet ini. Aduh.
Ya ini yang bodoh-bodoh tapi serius, tapi Tuhan tolong. Akhirnya tahu, udah di save, iya ini pojokan ini tulisannya. Karena susah. Itu kan bukan zaman saya di teknologi ini zamannya dia. Tapi kita ya susah lah, tapi Tuhan tolong. Sampai akhirnya, ya sudah, sampai jam 1 ya sudah, nggak bisa, udah dimati aja. Ya udah, Pian dimatiin aja. Gimana besok? Udah kita tidur sekarang. Udah jam 1, udah tutup tidur. Tadi pagi dia datang tuh pagi-pagi. Nah, dibetulin akhirnya. Kontak lagi sama yang bisa. Ya anak kita juga namanya si Ahok. Ahok gemuk, bukan Ahok gubernur, bukan. Ahok. Tanya kontaknya, dia nunjukin. Wah iya, jalan jadi. Ya, linknya keluar dan sudah di-share, tapi dibukanya nanti sore untuk jemaat jam 5. Di jam 5 akan live, tapi bukan ini yang kemarin. Ya, sudah disiapkan itu. Ya, itu adalah satu proses pelayanan. Ya, tapi ya puji Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Nah, ini bagian akhir sebelum saya akhiri, yaitu Mazmur 91. Saudara boleh baca semuanya karena ini jaminan Tuhan terhadap kita orang yang percaya. Ya, itu temanya, perikopnya dalam lindungan Allah di Mazmur 91. Tapi kuncinya itu ada di ayat 14. Kuncinya. Sebab nggak ada orang yang bisa ngukur, hanya Tuhan. Tuhan memberi ayat jaminan dari 1 sampai 13 itu. Tapi kuncinya ada di ayat 14, bunyinya, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Nah ini mana ada orang yang bisa tahu hatinya orang itu melekat sama Tuhan apa enggak? Ya hanya Tuhan yang tahu. Makanya kita dibimbing oleh firman Tuhan, supaya firman itu membuka pengertian kita dan hati kita bisa melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkannya. Memang dilewatkan. Zaman gereja kita mengalami, kenapa ya begitu? Katanya Tuhan Yesus akan mengangkat kita. Lah belum. Ini baru permulaan penderitaan. Ya, sekarang menjadi global tuh. Yakin, kita jadi yakin. Kalau yang dulu-dulu hanya yang sana terjadi kita enggak, yang lain terjadi kita enggak. Dulu juga ada, tapi tidak sampai kita seperti ini. Zaman Ebola apa-apa itu. Terus ada SARS, terus ada MERS. Nah, sekarang kenapa corona jadi seluruh dunia? Itu hampir seluruh dunia itu sekarang. Nah, semua sibuk dengan ini. Ya, ini belum seluruh dunia, nanti akan terjadi pada seluruh dunia. Hal-hal ini untuk yang akan datang. Sebabnya permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lah, zaman barunya belum, karena Tuhan Yesus belum menutup. Tetapi janji ini diberikan. Ada perlindungan dari Allah yang hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Nah ini yang masih kita latih, yang kita buat dalam hidup kita, supaya kita bukan hanya percaya, tapi sungguh-sungguh membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita semuanya. Pasti akan ada perlindungan dan dibentengi oleh Tuhan. Ya. Itu salah satunya di Mazmur 91, tidak tahu ayat yang keberapa, saya tidak hafal, bahwa meskipun 1000 orang jatuh di sisi, nah, itu tulisnya begitu, dan tidak akan sampai kepadamu. Ya, lengkapnya mesti dibaca, saya nggak hafal seluruhnya ini. Ya, jadi itu kebenaran Tuhan, sebab Ia mengenal namaku. Tuhan menunjukkan kunci ayat yang ke-14 ini. Nah, ayat yang terakhir kita akan baca di Yesaya pasal 33 ayat yang ke-6. Yesaya 33 ayat yang ke-6 ini menyebutkan
masa keamanan akan tiba bagimu. Itu jaminan selanjutnya. Nanti baca ya satu perikopnya supaya ada konteks yang baik. Dan disimpulkan ayat 6, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Hikmat dan pengetahuan. Ya, hikmat itu sesuatu yang tinggi daripada kecerdasan. Itu hal-hal yang rohani, hikmat. Pengetahuan ialah pengetahuan tentang firman yang menuntun kita sampai kepada kesempurnaan. Ini menunjuk hal-hal yang begitu. Ya, yang hanya Tuhan yang bisa memberi kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, pasti dibuka. Karena dia menerima firman Tuhan, menerima bahwa dia adalah milik Tuhan, dia kekasihnya Tuhan, mengakui bahwa Tuhan telah melakukan semuanya sampai kepada kesempurnaan. Ya. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Tadi sudah saya ungkapkan, takut akan Tuhan. Ini permulaan pengetahuan itu bisa mengerti tentang hal-hal yang besar, janji Tuhan sampai kepada sempurnaan. Itulah harta benda Sion. Nah, susah. Bukan harta benda duniawi ini, tapi harta benda rohani. Itu perjanjian Tuhan yang tidak akan bisa dipangat dan itu yang melindungi kita sekalian. Jadi kita bersyukur kita masih mempunyai tempat perlindungan yang teguh yang akan menolong dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, mari kita sama-sama mengakhiri dengan satu pujian. Kita naikkan, Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan akan menolong, menyertai. Tidak akan dibiarkannya saudara dan saya sendiri. Tuhan menuntun, memberi kekuatan, mengayomi, memberi perlindungan, sampai kita bisa melewati segala ini bersama dengan Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, haleluya.
ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih, syukur. Haleluya. Ramangkaya Ramalapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pertolongan-Mu ajaib, pasti nyata dalam setiap hidup kami. Ramangkaya Ramalapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan melihat kami. Kami mendengar firman-Mu, ada pengharapan di dalam Tuhan. Sebagai Tuhan Juru Selamat yang menolong di masa suka. Memang kami harus melihat dan mengalami permulaan penderitaan ini. Tetapi janji-Mu ya dan amin, bahwa Tuhan pasti memberi keamanan, pemulihan, dan akan melewatkan bencana ini dari kami sekalian. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur ada Tuhan yang membela dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesembuhan kami semuanya. Tuhan, kami mendoakan untuk pemerintah negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh menteri, juga seluruh pejabat negara, dan yang bertugas khususnya semua yang ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan COVID-19. Tuhan, Engkau memberkati sehingga semua yang dirancangkan ditolong Tuhan dan berhasil untuk menumpas dan memutus semua perkembangan virus, melenyapkan dari bumi Indonesia. Kami memberkati seluruh rakyat bangsa kami untuk mentaati, dan kita mengambil satu sikap yang baik untuk ikut bersama-sama menanggulangi ini dengan bertindak sesuai anjuran yang disampaikan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati petugas keamanan. Tuhan memberkati para dokter, memberkati para medis, semua perawat yang bekerja, menyerahkan hidupnya, berjuang untuk membela antara hidup dan matinya seseorang. Tuhan, Engkau berkati, lindungi supaya tidak tertular. Dan yang sakit Tuhan jamah supaya dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Biarlah roh kematian itu lewat dari bumi Indonesia kami. Tuhan, kami dipulihkan dan keluar sebagai pemenang dan bebas dari semua masalah ini. Kami hanya berharap dan bergantung kepada Tuhan. Engkau berkati semuanya, Tuhan, sehingga kami boleh tetap ada di dalam Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk kota kami di Pangandaran. Tuhan memberkati sekalipun berkurang dari semua kebiasaan keramaiannya, karena ditutup dari semua saudara-saudara yang masuk ke sini. Tapi Tuhan memberkati supaya semua tetap aman dan terkendali, hingga semua boleh mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati semua aparat
yang melaksanakan pemerintah daerah, aparat keamanan, juga para relawan dan semuanya yang bekerja untuk kemanusiaan. Tuhan memberkati semuanya. Kami bersyukur, kami mendoakan biarlah berkat Allah turun atas kota, bahkan seluruh tanah air kita, bahkan seluruh dunia ini, supaya mengalami bebas dari masalah yang besar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memimpin dari awal sampai akhirnya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami sekalian Tuhan. Saudaraku yang kekasih, bukalah hatimu, terimalah limpah berkat-Nya dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara, mulai ini sampai hari Maranatha. Pulanglah di dalam naungan kasih sayang-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.